Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Kecewa. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami kekecewaan? Tentu semua kita pernah, entah kita yang dikecewakan oleh orang lain atau sebaliknya kita yang mengecewakan orang yang lain. Namun hari ini kita mau belajar dari Yusuf bahwa ternyata kekecewaan tidak selalu buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf pernah dalam kehidupannya ketika dia berada dalam penjara menaruh pengharapan kepada juru minuman raja. Dia berharap bahwa ketika juru minuman raja dikembalikan lagi pada jabatannya semula, paling tidak bisa menolong dia sehingga mengeluarkan dia dari penjara itu karena dia orang yang tidak bersalah dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab mengatakan juru minuman raja betul dia dikembalikan lagi pada posisi semula, tetapi Yusuf tidak pernah diingatnya sama sekali. Bahkan Alkitab mengatakan Yusuf dilupakan olehnya. Melalui peristiwa yang dialami oleh Yusuf, kekecewaan tidaklah selalu buruk. Karena apa? Yang pertama, kekecewaan juga mengajarkan kepada kita dan sekaligus mengingatkan kita agar saudara dan saya tidak menaruh pengharapan kita kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang yang lain, tetapi supaya kita senantiasa menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, seringkali ketika kita diperhadapkan pada situasi kondisi kesulitan dalam hidup, kesulitan ekonomi dan sebagainya, paling mudah kita menaruh harap kita kepada manusia, entah itu kerabat, keluarga, saudara, teman, tetangga dan sebagainya, untuk meminta pertolongan kepada mereka, menaruh pengharapan kepada mereka. Dan seringkali juga yang kita dapatkan bukan pertolongan, melainkan kekecewaan, karena kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan. Namun demikian, hal itu pun juga tentu baik buat kita. Mengapa? Karena sekali lagi itu mengajarkan kita semuanya, mengingatkan kepada kita, memberikan pelajaran yang penting agar dalam hidup kita jangan kita menaruh pengharapan kita, berharap kepada manusia ataupun diri sendiri, namun kita harus berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan yang hidup. Karena kalau engkau berharap kepada Tuhan, engkau tidak pernah akan dikecewakan. Bahkan kita akan memperoleh lebih daripada yang kita harapkan kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan yang hidup. Yang kedua, kekecewaan tidaklah selalu buruk, karena melalui kekecewaan itu akan menghindarkan kita dari kebiasaan untuk mengambil jalan pintas, sehingga kita tetap belajar untuk hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, untuk tetap menjalani proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, sehingga kita bisa mengalami segala sesuatunya itu adalah dari Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan tentu saja karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita bersama. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kekecewaan tidak selalu buruk, karena itu akan mengingatkan kita agar menjaga hati dan hidup kita supaya tetap tulus dan tetap murni. Ketika kita membantu orang lain, tentu dengan sifat yang murni, dengan hati yang tulus, sehingga kita tidak mengharapkan imbalan, sehingga kita tidak mengharapkan kebaikan di baliknya, tetapi ketika membantu orang lain dengan ketulusan hati, sehingga dengan demikian kita tetap menjadi orang yang benar dan berkenan kepada Tuhan ketika kita belajar untuk tetap murni dan tulus ketika kita melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar kecewa tidak selalu buruk. Kalaupun Tuhan mengizinkan kekecewaan itu terjadi dalam kehidupan kita, itu semuanya untuk kebaikan saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita tidak menaruh pengharapan kepada manusia, tetapi hanya kepada Tuhan, menghindarkan kita dari mengambil jalan pintas, tetapi juga membawa kita semuanya untuk tetap menjaga hati kita tetap murni dan tulus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.